Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Mayasari. Saya mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2021 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Bahasa Indonesia. Asal saya dari Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Ini adalah formulir pendaftaran uji kompetensi saya. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktik sekaligus perekaman untuk memenuhi komponen uji kinerja. Semoga hari ini berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ingat ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Siapa yang hari ini memimpin doa? Murah. Oh, yang murah, silakan murah. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bu mau cek dulu siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir Hadir semua. Sudah siap menerima materi pelajaran hari ini? Siap, Bu. Kurang semangat, sudah siap belum? Siap, Bu. Ya, Ibu mau tanya. Materi pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Menyimpulkan urusan langkah menarik menasai. Menyimpulkan langkah-langkah menarik Menasai. Nah, pada pertemuan kemarin juga kita sudah mempraktekkan cara berkelompok menarik menasai. Apa langkah pertama kemarin? Lingkaran. Membuat lingkaran dan menghadap segala lingkaran. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang teks prosedur. Mantap, tetap semangat anak ibu. Ya, tapi sebelum ibu menjelaskan materi kita untuk hari ini, ibu mau mengajak kalian bermain dulu. Permainan kita hari ini bernama amplop misterius. Cara bermainnya, kalau ibu bilang tepuk atas, kalian juga tepuk atas. Kalau tepuk bawah, kalian juga bilang tepuk bawah. Kemudian kalau tepuk kanan, kalian tepuk kanan. Kemudian kalau tepuk kiri, tepuk kiri. Sekarang berdiri, coba berdiri. Dulu, tepuk atas, tepuk bawah, tepuk kanan, tepuk kiri. Ya. Nah, di dalam permainannya nanti kita balik. Kalau ibu bilang tepuk atas, kalian tepuk bawah.
ini susunannya sudah betul karena dalam teks prosedur itu harus urut sesuai dengan langkah-langkah. Nah, di dalam permainan itu tadi ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Bagian-bagian yang kalian susun itu merupakan struktur dari teks prosedur. Karena akan menginformasikan manfaat dari belajar teks prosedur. Coba satu orang bacakan yang keras, siapa? Ya, ya silakan mulai. Manfaat belajar teks prosedur dapat memberikan petunjuk agar seseorang dapat membuat, memainkan atau melakukan suatu pekerjaan secara tepat, akurat, dan urutan yang benar untuk memperoleh hasil yang maksimal. Iya, makasih Murad. Untuk potensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Tujuan dari pembelajaran ini melalui model pembelajaran discovery learning dengan menggunakan media puzzle, siswa dapat menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur yang dibaca dengan teliti, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ini. Ini apa? Siapa yang tahu? Apa? Daun singkong. Daun singkong atau bahasa daerahnya sini apa? Jawal. Jawal. Ya, coba satu orang bacakan. Siapa? Aulia? Ya, silakan berdiri dari situ saja Aulia. Terlihat tidak Aulia? Terlihat ya. Yang keras ya Aulia ya. Ya, silakan. Daun singkong mata dalam bahasa daerahnya putih Jawa. Bopet adalah masakan khas suku Dayak. Daun singkong karena dimasak dengan cara dan bahan yang sederhana. Selamat mencoba. Terima kasih Aulia. Kalian sering tidak makan ini? Sering. Ibu juga sering. Enak ya rasanya ya. Siapa yang bisa memasaknya? Memasak sendiri. Gimana caranya kalau kamu bikin? Sama seperti ini? Sama, iya. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Ini dinamakan teks prosedur tidak? Iya, ya teks prosedur. Karena apa? Ada apa? Tujuan. Yang mana tujuannya? Yang paling atas. Berarti itu sudah masuk dalam struktur. Iya, Ibu mau tanya. Struktur ini struktur cara membuat sesuatu. Ada berapa? Kalau dilihat dari bacaan ini, ada 4. Apa saja? Ada tujuan. Bagian yang mana tujuannya? Ya silakan Beraya. Pak, jangan takut Beraya. Ayo, ya tunjukkan ke depan, di depan biar temannya melihat. Nah, kata Beraya dari mana? Dari. Nah, untuk tujuan dari kalimat oseng dan singkong sampai pucuk Jawa. Ya, terima kasih Brayo. Kemudian struktur yang kedua apa lagi? Bahan dan alat. Coba satu orang maju lagi. Ya silakan Bra. Kedua. Ya sampai mana Bra? Ya lagi. Ayo siapa yang berani? Ya. Ya silakan Aulia. Sampai iya. Melihat tidak di situ Aulia? Melihat. Dari sini sampai. Nah, masih
jadi struktur cara membuat sesuatu itu tadi ada berapa? Ada empat. Yang pertama tujuan. Kemudian yang kedua alat dan bahan. Kemudian yang ketiga langkah dan yang terakhir penutup. Nah, kalian tadi juga sudah menunjukkan itu struktur dari teks prosedur cara membuat sesuatu. Nah, teks prosedur cara membuat sesuatu tadi ada tujuan, ada alat dan bahan, langkah dan juga penutup. Nah, struktur teks prosedur cara membuat itu digunakan untuk membuat sesuatu baik makanan ataupun barang. Sama tadi contoh yang kalian pasangkan di situ membuat mie instan. Atau selain makanan apa yang memerlukan bahan? Membuat apa yang kalau dimainkan? Iya, layang juga memerlukan bahan. Nah, struktur teks prosedur cara membuat. Tadi ada tujuan. Tujuan ini berisi tentang narasi tentang manfaat hal yang bisa dipetik dari pembuatan tersebut. Tadi contohnya pucuk Jawa proses. Ada tidak manfaat dari itu? Di situ ada tidak manfaatnya katanya? Apa? Mengandung vitamin, banyak vitamin. Nah, itu sebagai tujuan. Kemudian bahan dan alat. Ada tidak tadi di situ disertakan? Ada, lengkap. Kemudian ada langkah-langkahnya tidak? Ada. Nah, di dalam langkah-langkah itu harus urut. Ada urutan yang urut. Jadi harus bertahap. Jadi misalkan langkah ke-7 jangan dijadikan langkah yang pertama. Terus untuk penutup berisi ucapan selamat. Kalau di pucuk Jawa tadi apa ucapan selamatnya? Selamat menjaga katanya di situ. Nah, itu adalah ucapan selamat penutupnya. Struktur teks prosedur juga ada dalam melakukan pekerjaan. Tadi melakukan pekerjaan apa contohnya di situ? Melakukan apa? Menyetrika pakaian. Strukturnya sama tidak dengan struktur cara membuat sesuatu tadi? Kalau cara membuat sesuatu tadi ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah dan penutup. Kalau kita misalkan menyetrika tadi ada berapa? Ada tiga. Apa saja Ratna? Tujuan, langkah-langkah, penutup. Nah, jadi di dalam teks prosedur itu yang perlu sekali apa? Langkah. Jadi harus ada langkah-langkahnya. Jadi di dalam teks prosedur itu yang paling utama itu adalah langkah-langkah. Langkah-langkahnya juga harus urut. Struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan. Berisi pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan berisi kata-kata motivasi. Kemudian ini ada langkah-langkah. Seperti tadi kita menyetrika contoh yang kalian tempelkan di situ, bahannya tidak perlu langsung pada langkah-langkah. Nih, langkah-langkah ini adalah bagian yang paling utama di dalam teks prosedur. Harus berisi urutan yang sistematis. Kemudian yang ketiga adalah penutup. Ini tadi yang kalau kita bahas. Struktur dari teks prosedur. Tujuannya dari oseng sampai cara membuat pucuk Jawa. Kemudian bahan dan alatnya, langkah-langkah dan penutup. Nah, ada empat strukturnya. Sampai di sini dulu ada yang ditanyakan untuk struktur teks prosedur? Tidak ada. Ditanya lagi. Kalau struktur teks prosedur cara membuat sesuatu tadi ada berapa? Yang pertama tujuan. Terus yang kedua bahan. Yang ketiga langkah-langkah dan yang terakhir penutup. Kalau paham buku lanjut. Sudah kebahasaan teks prosedur. Di dalam teks prosedur itu juga ada kaidah kebahasaan yang digunakan. Banyak penggunaan kalimat kemudian
penggunaan bentuk pasif. Kemudian juga kriteria atau batasan. Kemudian keterangan cara, alat, dan tujuan. Kemudian juga penggunaan kalimat saran dan larangan. Penggunaan kata hubung, pelesapan, dan kata tujuan. Penggunaan akhiran i dan akan. Perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Kalimat perintah biasanya menggunakan partikel lah dan kan. Kalau contoh yang di sini, posisi masukkan 250 cc air mineral ke dalam panci. Yang kedua, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Ketiga, potonglah buah membentuk jaduk. Nah, sekarang kalau di dalam teks pucuk oseng dalam singkong tadi, yang mana kalimat perintahnya? Ya, Murah? Memakan satu ruas lengkuas dan satu batang serai. Memakan Satu ruas lengkuas. pada langkah yang nomor berapa, Murah? 4. 4. Memakan satu ruas lengkuas. Ada lagi? Ya, betul, Murah. Memakan satu ruas lengkuas dan satu batang serai. Ada lagi? Ibu, Siapa? Ya, Yesa. masukkan ke dalam lesung tumbuk dengan alu atau remas kuat menggunakan tangan sampai halus. Iya, betul. Ya, masukkan ke dalam lesung. Ada partikel T di situ ya. Ya, ada lagi? Oke. Masukkan mie instan yang sudah direndam dengan air panas. Masih ada? Ya, Fani. Daun yang sudah halus dan tambahkan sedikit air. Ya. Dalam teks prosedur, bentuk pasif biasanya digunakan untuk memberikan saran atau peringatan. Bentuk pasif menggunakan awalan di dan ter. Contoh, sebaiknya adonan yang sudah direbus didiamkan selama 2 jam. Setidaknya tanaman dipupuk sebulan sekali. Kemudian untuk penggunaan kriteria atau batasan. Kalau contoh di sini yang Ibu siapkan, kalimat dan keterangan dalam teks prosedur harus rinci dan jelas batasannya. Hal itu bertujuan agar pembaca mudah mengikuti atau melakukan apa yang ditulis. Nah, kalimat batasan itu biasanya ditandai kata sampai hingga. Contoh tanpa batasan. Ini tanpa batasan ya. Angkat kaki kanan. Kalau angkat kaki kanan tanpa batasan, kita sudah tahu angkatnya sampai mana, ya tidak? Nah, tapi kalau ada batasannya, maka kita jadi tahu angkat kaki kanan setinggi lutut. Setinggi lutut kan seperti ini. Nah, penggunaan kata keterangan cara, alat, dan tujuan. Kalau keterangan cara, contohnya di situ apa ya? Bacakan. Suci, coba bacakan Suci. Keterangan cara, contohnya. Bungkuslah adonan dengan rapat, ikat tali rapia dengan cara menyiram, minum cairan tersebut dan diaduk. Nah, itu adalah keterangan cara. Kemudian kata keterangan alat. Bacakan Esa. Lukis kain menggunakan canti. Ikutlah kain dengan karet gelang. Iya, terima kasih Kesa. Nah, contoh untuk keterangan alat, di situ lukis kain menggunakan canting. Kata alatnya di situ pada kata apa? Canting. Kemudian ikatlah kain dengan karet gelang. Yang alat yang mana? Karet gelang. Ya. Kemudian ada keterangan tujuan. Ya siapa? Siapa nih? Tiuplah lilin malam tersebut agar tidak terlalu panas. Iya. Terus juga ada penggunaan kalimat saran dan juga Larang. larang. Contoh sebaiknya tambahkan baking soda agar adonan mengembang. Yang kalimat saran biasanya ditandai kata sebaiknya, seharusnya, semestinya, hendaknya. Kalimat larangan. Larangan itu biasanya ditandai dengan kata jangan. Jadi kalimat larangan ini mencegah agar tidak terjadi sesuatu yang buruk. Betul. Teks prosedur
apa caranya? Iya, dengan air yang mengalir. Ada lagi? Ada Bu. Yang udah silakan. Nomor 2 Bu. Yang mana? Ya, yang lain sambil dicari ya. Masukkan ke dalam bentuk tubuh dengan halus atau lemas kuat menggunakan tangan sampai halus. Yang mana Okta kalimatnya? Dengan alur. Ya, berarti menggunakan kata keterangan alat. Betul. Kata penghubung? Ada penghubung? Ya, silakan. Pilih daun singkong yang muda, kemudian cuci bersih dengan air yang mengalir. Ya, ada kata konjungsi di situ ya. Kalau konjungsi yang digunakan adalah kemudian. Penggunaan akhiran i dan kan. Ada tidak dulu untuk akhiran i? Akhiran i ada tidak? Ada. Bumbui dengan garam, gula dan santan. Kemudian akhiran kan ada? Ada. Yang mana? Memarkan. Ada mengemarkan. Kemudian ada apa lagi? Masukkan nomor 6. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah paham? Nah, jadi untuk strukturnya tadi ada berapa? Ada 4. Ada? Ini untuk cara membuat sesuatu. Kalau dia untuk melakukan sesuatu ada berapa? 3. Berapa tadi? Kemudian untuk pembahasannya ada berapa kita bahas tadi? Ada 7. Apa saja yang pertama? Kalimat? Cerita. Kemudian? Bentuk pasti. Bentuk pasti. Kriteria atau batasan. Kriteria atau batasan ditandai kata apa? Sampai dan hingga. Ya. Kemudian ada apa lagi? Kata Cara, alat, dan tujuan. Kemudian Menggunakan kalimat saran dan ya, larangan. menggunakan kalimat saran Atau atau larangan. Kemudian ada apa lagi? kata penghubung, kata sapan, kata acuan. Ya, ada menggunakan kata penghubung atau konjungsi, pelesapan dan juga kata acuan. Kemudian apa lagi yang terakhir? Penggunaan akhiran i dan akhiran ya. Penggunaan akhiran i dan akhiran. Ibu punya puzzle. Nah, puzzle ini nanti kalian kerjakan secara berpasangan. Telaah struktur dan kaidah kebahasaan yang ada pada teks prosedur ini. Mendekat dengan pasangannya yang ibu bagikan puzzle. Ya, satu meja. Ini menggunakan kalian susun puzzle-nya ya. Sesuaikan dengan struktur teks prosedur. Setelah itu kalian analisis atau telaah kaidah kebahasaan yang ada pada teks prosedur tadi. Tadi ada 7 kan? Kaidah kebahasaannya ada 7. Nah, kalian cari yang mana di dalam teks prosedur itu. Tuliskan kaidah kebahasaannya di sini. Jangan melihat kerjaan kelompok lain. Ya, silakan. Kerjakan sesuai dengan pasangannya, jangan melihat pekerjaan kelompok lain.
Tulis kalau sudah selesai pasalnya, lalu kalian telaah kebahasaan yang ada pada teks prosedur itu. Tuliskan di sini sesuai dengan urutan yang ada. Yaitu buat telaahnya, kaidah kebahasaannya. Masukkan ke dalam mesin tunggu menggunakan minyak cuci kelapa dan laba sampai bersih. Tulis nama anggota kelompok kalian ya. Ini kalau ada, kalau mau menemukan silakan. Kalau kamu tidak menemukan, cari yang lain. Sini atas minuman. Tulis itu alatnya. Alatnya harus ada. Udah pasti. Udah selesai semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sudah. Nah sekarang kelompok 1, mana kelompok 1? Duduk ke kelompok 2. Tinggal saja pasalnya. Kelompok 2 ke kelompok 3, 3 ke 4, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6 ke 1. Nah sekarang kita koreksi bersama-sama hasil telaah struktur dan kebahasaan tujuan. Yang mana tujuannya? Menu ini biasanya cocok untuk daun kelapa, juga sering dimanfaatkan sebagai obat karena menyimpan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, betul? Kalau betul, berarti kita yang kedua, bahan dan alat. Struktur yang ketiga, langkah-langkahnya. Nah, dilihat urutannya betul tidak punya temannya itu. Dilihat urutannya. Terakhir, struktur yang terakhir. Untuk mudah, murah, dan sekaligus sehat. Sayur tradisional yang berjuta manfaat ini rugi kalau tidak dicoba. Betul? Nah, kalimat perintah. Ya, kita Memasak hingga lemah, tambahkan garam
Menambahkan. Ada yang salah? Kelompok berapa? Kelompok 3. Menggunakan kriteria atau Cuci telakai dan labu sampai bersih. Itu batasan yang pertama. Kemudian ada lagi? Yang mana? Tunggu sampai struktur labu. Tunggu sampai. Ya, nomor berapa itu? 8. Ya, masak hingga itu pada langkah ke-10. Lagi? menggunakan keterangan cara Kalau tujuan. menggerakkan untuk dan menggunakan Masukkan juga potongan kamu ke dalam panci. Itu keterangan. Alat. Kalau cara ada tidak? Alat itu cara? Ya panci sudah. Kata penghubung. Mana? Telakai dan labu sampai bersih, kemudian tiriskan. Akhiran i dan kan. Penggunaan akhiran i ada tidak? tidak ada. Tidak ada. Kalau akhiran kan? Telakai dan labu sampai bersih, kemudian tiriskan. Ya, pada kata Kan. di tempat haluskan. Masukkan bawang yang sudah dihaluskan. Ya, sudah ya. Nah, sekarang kembali ke tempatnya masih kumpulkan yang tahu di meja ibu. Dituliskan benar dan salah. Nah, dari hasil diskusi kita tadi sudah kita dapatkan struktur sayur kalakai khas Kalteng. Nah, sekarang untuk strukturnya tadi ada empat. Yang pertama kemudian pembahasannya tadi ada apa saja untuk ini? Ada atau ada. Kemudian bentuk pasifnya ada tidak batasannya? Iya, keterangan, cara, alat dan tujuan. Caranya tadi ada tidak? Alatnya? Kalimat saran. Iya, pengguna kalimat saran dan larangan. Sarannya ada tidak tadi? Ada. Ada. Ada hubungnya? Ada pada kata apa tadi? Kemudian. Kemudian penggunaan akhirat i ada tidak dihubungkan tuh? Tidak ada. Penggunaan akhirat kan? Ada. Nah, dari hasil diskusi kalian ini tadi sudah paham belum? Sudah paham? Ibu mau memberikan evaluasi. Sekarang tutup buku catatannya. 10 menit ibu beri waktu. Dan silakan kerjakan. Nomor 1. Berapa? Dan nomor 2. Mungkin tadi. Teks prosedur di atas menjadi tujuan terdapat pada nomor 1. Berarti jawabannya A. Dia nomor 3. Nomor berapa? 4. Nomor 4. Ulek hingga tercampur rata. Ya. Nomor 4. Ada kata apa di sini? Ya. Ini. Nomor 4. Langkah dan prosedur yang ditujukan pada nomor 1 dan 3 termasuk penggunaan 1 dan 3. kalimat Kalimat. Yang 5. Kalimat saran. Siapa nomor 5? Bisa ya. penggunaan kalimat saran dalam teks prosedur di atas terdapat pada langkah-langkah nomor 6. Esa. 100. Ratna. Okta. 100. Dewi. Dewi 100. Jadi pembelajaran kita hari ini tadi tentang teks prosedur ini menurut kalian punya manfaat tidak dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada tidak manfaatnya? Ada. Iya, misalkan tadi kalau kita ingin memasak kalakai atau tadi membuat oseng pucuk Jawa, bagi yang tidak bisa karena sudah mempelajari ini, sudah tahu langkah-langkahnya, maka menjadi bisa, tetapi harus sesuai dengan urutannya. Jadi belajar teks prosedur ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.
caranya. Kalau kita ingin masak nasi harus di apa dulu berasnya? Dicuci, jangan langsung dimasak. Nah, jadi perlu adanya tes prosedur dengan urutan dan langkah yang benar. Sudah paham tentang materi teks prosedur? Nah, dari hasil evaluasi tadi juga Ibu ya banyak yang mendapat 100. Hasil diskusi tadi yang Ibu catat kelompok 4 dan kelompok 6 yang memiliki kinerja yang baik dalam berdiskusi. Berikan dulu selamat untuk kelompok 4. Kelompok lain jangan berkecil hati. Pada pertemuan berikutnya tingkatkan lagi keaktifan kalian dalam diskusi. Nah, anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar menulis teks prosedur. Tadi kita sudah belajar menelaah struktur teks prosedur dan kebahasannya. Nah, dari menelaah dan teks struktur dan kebahasannya, maka pada pertemuan berikutnya kita akan menulis teks prosedur. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ya Ibu minta satu orang pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa meminta kepada Tuhan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.